Saya Pendeta Perianto Zamasi. Pada kesempatan ini kembali saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman muslimah dan muslimin dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini saya membongkar sebuah video di mana dalam video yang saya akan tampilkan sebentar ada Pak Pendeta Yusuf Manubulu yang memberikan tanggapan keras terhadap MUI pada saat itu karena mereka mengecam dan melaporkan MKC yang akhirnya ditahan dan dipenjarakan dengan hukuman 6 tahun penjara setelah naik banding di Pengadilan Tinggi Bandung, teman-teman ya. Dan pada saat itu Pak Pendeta Yusuf Manubulu dengan kerasnya meminta MUI juga agar bisa introspeksi diri. Maksudnya jangan hanya menyoroti mereka-mereka yang ngomong dari kalangan Kristen saja, tetapi harus juga melihat penceramah-penceramah di internya sendiri, yaitu seperti Yahya Waluni dan Ustadz Abdul Somad. Dan saya perkirakan teman-teman, ini semua terus nyambung. Itu sebabnya kita mendengarkan bahwa akhirnya juga Pak Pendeta Yusuf Manubulu harus dilaporkan dan ditahan lagi, teman-teman ya. Bagaimana selengkapnya, saya mengajak kita melihatnya lewat video yang satu ini. Dan ini dia videonya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali pada saat ini di mana kami ingin memberi tanggapan terhadap berita yang cukup viral di pagi hari ini, mana Pak Muhammad KC dikecam oleh MUI karena dianggap menista. Ya, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap kejadian yang dimana berita ini beredar, dan hal ini adalah sungguh sangat menjadi pertanyaan bagi banyak orang dan juga disayangkan ya, kok istilahnya ada yang namanya kecaman ataupun mengutuk. Kalau ini terjadi di pihak orang Kristen, maka kecaman, kutukan, bahkan laporan kepada pihak yang berwajib dianggap bahwa kekristenan menista, ataupun dianggap kekristenan adalah pihak yang merugikan. Nah, ini ada beberapa hal yang saya ingin tanggapi ya. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini sesuatu yang sangat tidak seimbang. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan pihak Islam, apologet Islam, mereka punya kecaman, mereka punya pernyataan-pernyataan itu jauh lebih menista, jauh lebih keji ya, karena mereka selalu menghina yang pertama itu ketuhanan dari Tuhan Yesus. Mereka juga menista kitab orang Kristen ya, mereka juga menista iman-iman kekristenan. Nah, selama ini saya memperhatikan bahwa MUI tidak pernah memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh apologet-apologet muslim atau ustadz-ustadz muslim ya. Ini sungguh sangat disayangkan kalau ada lembaga yang mengatasnamakan urusan ketuhanan, tapi yang disorot itu hanya dari pihak lain, tapi dari pihak Islam sendiri tidak pernah disorot, tidak pernah dikecam.
Bahkan saya baca di dalam sumber dari Detik.com di mana MUI mengutuk Muhammad KC. Bagaimana dengan Yahya Waloni? Halo MUI, bagaimana dengan Yahya Waloni? Ya, apa tanggapan kalian terhadap Yahya Waloni yang selama ini mungkin hampir setiap hari terus menista dan berkoar-koar, ya, mengatakan ajaran Alkitab, ajaran Tuhan Yesus Injil adalah dongeng, ajaran palsu, ajaran dengan hinaan-hinaan yang begitu. Di mana suara kalian sebagai orang-orang yang ditaruh di depan, sebagai orang-orang yang berada, ya, untuk katanya membawa umat kepada Tuhan. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian terus menutup mata, menutup telinga dengan pengertian bahwa kalian membiarkan orang-orang seperti ini. Ini kan sangat disayangkan ini. Ya. Siapa itu? Si Abdul Somad. Ya. Abdul Somad. Di mana suara MUI? Apa memang kehadiran kalian hanya untuk menjadi sebuah pasukan perang yang hanya terus siap bertarung dengan pihak luar, tetapi sementara kalau dari pihak Islam sendiri yang melakukan penistaan, penghinaan, kalian diam saja, gitu loh. Apakah ini sesuatu yang bisa didiamkan? Nah, ini sesuatu yang pada kesempatan ini saya ingin supaya pihak MUI coba berkaca dirilah, ya, bercermin dulu sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum mengeluarkan kecaman dan mengutuk. Kalau seandainya kalian mengutuk orang-orang yang menghina kekristenan, baru kalian bisa memberikan suara untuk mengutuk kalau ada orang yang menyatakan hal-hal di Islam. Tetapi kalau kalian diam 1000 bahasa, ini suatu hal yang sangat tidak patut, ya, sangat tidak wajar kalau saya katakan, ya. Karena apa? Karena marilah kita sebagai orang-orang yang berada di garis depan, yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan, marilah kita bersikap benar. Jangan cuma bersikap mau menang sendiri. Itu sangat tidak baik, ya. Mencontohkan kepada orang banyak itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak terpuji. Si Abdul Somad pernah mengatakan kalau di salib itu ada jin kafir, ya. Ada jin kafir. Nah, itu kan penistaan. Tapi MUI kan tidak pernah ada suara selama ini. Halo MUI, tolong buka mata lah, buka telinga, ya. Jadi orang-orang itu yang bijak. Jangan aneh-aneh, cuma taunya menyerang pihak luar. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak bagi teman-teman Apologet Kristen untuk bisa masuk, ya. Linknya kami taruh di live chat, ya. Teman-teman Apologet Kristen, silakan Anda bisa bergabung untuk memberikan tanggapan terhadap pihak MUI yang menyuarakan hal yang sangat tidak pas, ya, sangat tidak seimbang dengan apa yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan agama, ya. Nah, kita pada kesempatan ini akan memberikan tanggapan terhadap apa yang mereka suarakan. Kita lihat dulu sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ya. Silakan Anda masuk di link yang kami sudah taruh di live chat, ya. Kita baca dulu ini berita yang muncul dari Detik News, ya. Detik News. Kita baca dulu, ya. Sebentar kita share screen dulu supaya kita bisa jelas apa pernyataan mereka di situ. Ya, pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI mengecam, ya. Pertama mengecam YouTuber Muhammad KC. Ucapannya dalam salah satu video yang beredar di YouTube dinilai telah menistakan agama Islam, ya. Ini seperti firman Tuhan, ya, selumbar di mata orang bisa dilihat, tetapi balok di mata sendiri mereka tidak lihat, ya. Bahasa firman Tuhan itu sangat sempurna, teman-teman. Banyak orang cuma tahu menilai kesalahan orang lain, padahal belum tentu mereka salah. Tetapi mereka yang punya kesalahan, punya balok di mata mereka, tapi mereka tidak bisa melihat itu, ya. Oke. Selain itu, MKC ada beberapa orang teman obrolannya juga menistakan agama Islam. Kata pengurus lembaga dakwah PBNU yang juga wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI, Abdul Muiz Ali, dalam keterangannya Sabtu 21 Agustus 2021.
ada sejumlah akun YouTube yang menayangkan video Muhammad Kece bicara mengenai Islam. Di antaranya akun Muhammad Kece, juga akun Murtadin Indonesia. Dalam video tersebut, yang beberapa di antaranya berupa diskusi virtual, ucapan MKC dinilai kerap menistakan agama Islam. Ya, di antara ucapan Muhammad Kece yang disoal adalah dia menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Selain itu, dia juga menyebut ajaran Islam dan Muhammad tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin. Ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece berjudul Kitab Kuning Membingungkan yang diunggah pada 19 Agustus 2021. Dalam video di akun yang sama berjudul Sumber Segala Dusta, Muhammad Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad dikerumuni jin, Muhammad tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Ya. Abdul Muiz Ali mengatakan dirinya sangat mengutuk. Nah, ini ucapan yang sangat sangat tidak pantas ya, mengutuk ya. Manusia dikutuk. Ucapan MKC dan orang-orang yang terlibat dalam percakapan yang ditayangkan di YouTube tersebut. Kenapa kalian tidak pernah kutuk Yahya Waloni? Di mana suara kalian MUI? Kenapa kalian tidak pernah kutuk apologet Muslim? Kenapa kalian tidak pernah kutuk si Somad? Ya, bahkan terus menyerang kekristenan. Kekristenan ini hanya menanggapi ucapan yang melanggar hukum. Jika aparat tidak segera menangkapnya, nah ini ancaman. Ini ancaman. Ini justru yang bertentangan dengan undang-undang. Ini yang melawan undang-undang di Indonesia. Ini mengancam, khawatir ya. Jika aparat tidak segera menangkapnya, jadi ini mendorong ya, memicu, memaksa aparat untuk segera menangkapnya. Ada apa dengan kalian? Kok bisa seperti itu kalian punya ini? Ya. Khawatir. Nah, selalu khawatir ya. Khawatir ini kan cuma ucapan basa-basi aja karena supaya keinginan kalian kan bisa tercapai, supaya apa yang kalian mau bisa didengarkan oleh aparat. Polisi di Indonesia bukan polisi agama. Polisi di Indonesia polisi yang mengurus hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ya, urusan agama itu jangan disejajarkan atau dimasukkan ke dalam urusan-urusan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ya. Nah, dalam video di akun yang berjudul Sumber Segala Dajjal, Muhammad Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Menurut saya, ya, Abdul Muiz Ali mengatakan dirinya sangat mengutuk ucapan MKC. Silakan, ya, itu hak Anda. Tapi apakah Anda tidak pernah mendengar? Apakah telingamu tertutup? Pak Abdul Muiz Ali yang terhormat, apakah telingamu tertutup dengan ucapannya Yahya Waloni? Apakah telingamu tidak pernah bisa mendengar ucapan yang disampaikan oleh Abdul Somad? Apakah ucapan apologet Muslim, ya, tidak pernah kalian dengar selama ini yang terus-menerus menista kekristenan, menghujat Tuhan Yesus, menghina ketuhanan Tuhan Yesus, menghina keimanan orang Kristen? Apa kalian tidak pernah dengar itu? Apakah kalian punya telinga diciptakan Tuhan hanya untuk mendengar dari pihak-pihak yang tidak sepaham dengan kalian? Nah, ayo kita dialog. Seharusnya kalau kalian merasa ada sesuatu yang tidak benar, ajak dialog, Pak Kece. Jangan sedikit-sedikit mengancam. Jangan sedikit-sedikit mengarahkan ke hukum, penistaan, ya. Kalau seperti itu, ini kelihatan bahwa kita ini berdiri dengan posisi yang cengeng, ya. Artinya kita merasa bahwa andalan kita, kekuatan kita hanya mau melaporkan, ya, dengan diawali dengan ancaman dulu. Kalau pihak berwajib tidak segera menangkapnya, oh, ada urusan apa? Oke, dan kita sudah melihat teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu terhadap MUI pada saat itu, ya. Beliau meminta agar MUI juga menyoroti penceramah-penceramah Islam itu sendiri, yaitu Yahya Waloni khususnya dan juga termasuk Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena memang kita melihat jelas teman-temannya bahwa pada saat itu mereka hanya menyoroti penceramah-penceramah atau youtuber-youtuber Kristen, ya, seperti Muhammad Kece pada saat itu, dan juga termasuk beberapa lagi yang lain, mungkin katakan seperti Paul Zhang, seperti Gracia Pelo dan sebagainya. Nah, sebabnya di sini dengan tegas, dengan keras Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini, ya, kalian juga harus introspeksi diri.
Jangan hanya bisa melihat orang yang ada di luar berkoar-koar, tetapi kalian sendiri yang ada di dalam kelewatan. Ya, artinya kalian tidak melihat itu. Maka saya pikir teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini sebenarnya itu sudah benar sekali, ya, itu sudah benar sekali, dan memang harus ada yang namanya keseimbangan. Ya, tapi ketika kita melihat sampai saat ini, teman-teman, saya masih melihat dengan jelas sekali bahwa memang mereka hanya bisa mengklaim penceramah atau YouTuber Kristen sebagai penista agama, sedangkan kalau di pihak mereka sendiri masih banyak juga, tetapi mereka tidak menyoroti hal itu. Ini yang membuat Pak Yusuf Manubulu harus menyampaikan dengan keras pesannya kepada MUI, dan saya pikir inilah yang membuat mereka juga makin mengokohkan rencana mereka untuk melaporkan Pendeta Yusuf Manubulu. Sekali lagi teman-teman, mari kita doakan kiranya Pendeta Yusuf Manubulu diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan yang saat ini sedang dialami oleh beliau. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.